Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mencoba menjawab sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan ini dari salah satu komentar ya, yang komentar yang membahas cara membuat pintasan alamat web ini. Oke, setelah ini kebetulan saya mau admin utama, jadi saya ekstrak ini masternya, kemudian saya ekstrak menjadi ini ya. Menjadi ini ada yang warna biru, ini namanya VMD ya, VirtualBox Machine Definition ya. Ada VDI, Virtual Disk Image, ada VMD, VirtualBox Machine Definition. Ini yang warna biru katanya gitu kan. Nah, ini saya ekstrak lagi yang baru karena persiapan untuk admin utama ya. Kemudian setelah itu saya coba minimize dulu. Saya coba buka VirtualBox ya. Nah, di sini di VirtualBox ini sudah ada ya. Ini jadi saya coba nanti ketika diklik yang VMD itu nanti bentuknya seperti apa. Jadi bukan ini ya. Ini kalau saya buang ini project saya ya. Tentang CBT ya, CBT yang dari Debian dan Ubuntu. Jadi bukan ini ya. Nanti ketika diklik nanti tambahannya apa ya. Oke, anggap saja ini VirtualBox kosong. Kemudian saya buka yang ini, yang VMD ini kan. Jadi langsung saja kalau yang VMD ini kita klik 2 kali atau klik kanan kemudian open, bisa yang mana saja ya. Yang penting dibuka, langsung dibuka saja seperti ini. Nah, maka muncullah ACMI 2024 kan, seperti ini kan, ACMI 2024 otomatis. Namun kalau dalam settingan ini tetap harus disetting. Karena apa? Karena ketika kita mengklik yang warna biru, yang ini dia akan mengikuti log yang ada di sini. Jadi riwayatnya. Nah, jadi otomatis tetap kita harus settingannya langsung masuk ke pengaturan di sini. Kita lihat di sistem. Ini kan sampai habis tuh, ya. Sampai habis. Kemudian prosesornya 1, kita tambahin saja 2. Jadi kalau ini terlalu habis kita bisa digeser, dikurangi gitu kan, seperti itu. Saya coba di 4 mega saja, 4 giga saja ya, seperti ini. Jadi tetap meskipun yang biru harus di setting lagi. Kemudian di jaringan, ini bawaannya jaringannya mana tuh, VirtualBox Only Adapter ya. Jaringan pertamanya jaringan bawaannya dari lognya itu masuk ke, sebentar saya buka dulu biar tidak pusing. Nah, ini masuk ke VirtualBox Host Only Adapter ya. Padahal bukan ke sini harusnya. Harusnya adalah jaringan yang menuju ke LAN. Jadi jaringan mana yang menuju ke hub, menuju ke klien. Ini harus disambungkan. Nanti ketika ngetes kalau tidak disambungkan ini kemungkinan ada trouble. Jadi LAN yang menuju ke hub, ke klien ini harus nyambung ke server. Kalau ini saya menggunakan virtual ya. Kalau ini saya menggunakan Ethernet virtual, jadi seolah-olah nyambung ini kan, seolah-olah nyambung lah. Ini sudah saya kasih IP, ini segmennya 0 ya, networknya 199 ya. Oke, karena tidak boleh 212 kan, seperti itu. Nah, berarti di sini salah ya, tetap harus setting lagi. Berarti ini harus ke terbrightnya kemana? Lihat ke sini, coba saya kisahnya. Terbaliknya kemana? Karena kebetulan Ethernet yang menuju ke hub atau ke klien ini namanya Microsoft KM Test, berarti harus pilih Microsoft KM Test terbaliknya. Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan satu LAN atau di komputernya hanya ada satu LAN, nah LAN yang kabelnya ya, yang wire LAN ya, jaringan yang menggunakan kabel wire LAN itu yang menuju ke hub atau ke klien. Nah, untuk akses internetnya
di mana? Akses internetnya kalau misalkan LAN-nya cuma satu, berarti harus menggunakan USB WiFi atau USB dongle USB ya, seperti itu. Kalau ini saya kebetulan kan saya juga satu, karena ini kan simulasi atau percobaan saja di rumah, karena di rumah ini adalah komputernya single ya, tidak ada klien. Makanya saya menggunakan KM Test. Tapi kalau di realnya jangan menggunakan KM Test, karena kan internetnya ini boleh dari Ethernet, boleh dari USB kan. Kemudian Ethernet yang menuju ke jaringannya harus real, jangan KM Test. Maksudnya real itu kan ini seperti ini, namanya Realtek PCIe Ethernet Controller. Ini kan asli fisik, port jaringannya ada di komputer gitu kan, ada. Ini harus ini. Kalau misalkan ini kan kebetulan satu komputer, berarti contoh ini masuk ke jaringan LAN, yang satu lagi USB WiFi, seperti kita gunakan WiFi ini. Ini sumber internet, ini ke jaringan lokal. Karena kebetulan di sini saya tidak punya jaringan, tidak punya klien, tidak punya hub di rumah, jadi hanya satu komputer. Berarti ini sumber internetnya, ini jaringan ke LAN-nya. Seolah-olah ini nyata dengan LAN dan sudah tersambung gitu kan, seperti itu. Oke, jadi intinya kalau misalkan diklik yang biru tadi, yang biru ini ya, tetap harus dilihat dulu pertama sistemnya, kemudian prosesornya, kemudian jaringannya. Di jaringan ini harus terbrightnya ke Ethernet yang menuju ke hub atau ke klien ya. Kemudian yang kedua, ini pasti NAT karena sudah settingan awal kan. Kemudian oke. Cuman segitu saja settingannya ya. VirtualBox Machine Definition ya, yang warna biru tadi ya. Jadi kalau menggunakan warna biru cuman diklik 2 kali saja langsung ke sini, tidak perlu pakai new gitu kan, kemudian pakai ini Linux dan sebagainya, nggak perlu. Jadi diklik 2 kali langsung masuk ke sini. Setelah masuk ke sini kita tinggal tetap atur karena dia akan mengikuti lognya. Oke, gitu ya. Kita coba dulu ya. Apakah ini tersambung atau tidak ya. Oke. Oke, ini ya. Kalau sudah sampai seperti ini, kemudian kita minimize. Lalu kita buka browser, baik itu Mozilla, Chrome, Edge, dan sebagainya, banyak ya tuh browser itu kan. Saya coba buka di Edge saja, sini ya. Lalu tulis 192.168.0.212 seperti ini. Nah udah ya, kalau udah ini udah sukses seperti ini kan, seperti ini. Kemudian untuk pengawasnya 192.168.212/pengawas. Udah selesai gitu doang. Ini baru kan, kalau sudah masuk dan sinkron ini ada muncul ya, ID server muncul, kemudian nama sekolah di sini muncul kalau sudah sinkron. Kebetulan ini VDI yang baru, berarti ini masih kosong karena rencananya VDI ini untuk nanti sinkron gladi ut. Oke, mungkin segitu saja ya bagi tadi yang bertanya tentang Pak, bagaimana Pak, saya sedang mencari settingan ACMI yang boxnya biru di mana ya, nah, gitu kan. Nah ini kan saya janji oke nanti saya buatkan malam ini. Dan ini sudah selesai ya versinya. Nanti kan kalau biasanya kalau utama itu ada patching ya biasanya, tapi nggak tahu itu kan tergantung kebutuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Di sini Direktur KSKK yang membidangi masalah ACMI. Kita nggak tahu apakah ada patching atau tidak ya. Tapi tetap ketika nanti mau sinkron cek dulu patchingnya, seperti itu kan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.